mercies I see. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati saudara dan saya. Haleluya. Saudara, kita akan buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41. Alkitab menceritakan tentang persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, saudara, ayat ini jelas sekali bahwa Yesus, dia ada duduk di depan peti persembahan di rumah Tuhan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan mengenai persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dia betul-betul memperhatikan bahkan secara detail. Ya, orang kaya menjumlah sekian besarnya, bahkan orang miskin memberi 2 peser, seorang janda miskin. Dia betul-betul melihat dan sampai kepada membandingkan. Dan yang dia bandingkan di sini bukanlah tentang berapa rupiah yang dipersembahkan, tetapi tentang besar. Artinya besar menurut yang dia punya. Mungkin lebih mudah dihitungan persen lah, ya. Kalau orang itu punya 100.000, lalu ia memberikan 50.000, artinya 50% dari semua yang dia miliki diberikan. Kalau orang punya 1 juta, dia memberikan persembahan 100.000, lebih besar dari yang 50.000. Tapi jikalau itu dari yang dia miliki 1 juta, berarti dia hanya memberikan 10%. Mungkin itu bisa dilihat dan lebih mudah dipahami. Betapa Yesus berkata, janda ini memberi lebih besar dari orang-orang kaya yang jumlah jumlah uangnya lebih banyak. Nah, saudara, Tuhan begitu detail melihat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam memberi persembahan itu terus kita lakukan. Menganggap remeh, memberi persembahan dengan terburu-buru, tanpa didoakan. Saudara, ya paling tidak mungkin satu kata ini lebih tepat, meremehkan. Padahal Tuhan hadir dalam setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dia sangat memperhatikan. Nah, oleh karena itu kita harus menghormati Tuhan. Jadi pada waktu kita memberi dengan sikap yang hormat, karena Dia hadir di situ dan memperhatikan kita. Ini penting, saudaraku. Ini bukan hal yang main-main. Ya. Makanya saya terus memberitahukan kepada teman-teman pelayan Tuhan yang mendoakan persembahan, jangan main-main. Harus berdoa secara serius, karena ini Tuhan memperhatikan apa yang diberikan. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar semua persembahan itu diberkati oleh Tuhan. Nah, terlihat sekali ada sebuah nilai yang begitu dalam yang dimiliki oleh seorang janda yang miskin ini. Saya yakin bahwa nilai ini juga ada banyak di antara orang-orang kaya sekalipun. Sebab nilai ini bukan hanya untuk orang miskin, tapi untuk semua orang. Ya, ada orang yang miskin tambah pelit, ya. Ada orang yang kaya juga pelit, ya.
Tapi orang yang murah hati juga banyak. Nah, nilainya adalah seperti ini saudaraku, bahwa cintanya akan Tuhan itu membuat dia rela melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan untuk janda ini dia siap puasa agar dia bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar untuk menghormati pemberian-pemberian yang kita berikan kepada Tuhan. Dan belajar memberi dari cinta dan ketulusan. Sebab itulah yang membuat kita menjadi orang yang berkenan dan dikasihi Tuhan. Saya akan mengambil ayat-ayat lain daripada Alkitab, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Jadi menurut ayat-ayat yang lain, saya sangat percaya bahwa ada masanya di mana orang-orang yang menabur memberi dengan menangis akan menuai dengan sukacita pada waktunya. Amin. Biarkan saudara memberi persembahan dengan hormat kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita belajar bersama. Kita belajar bersama. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run